Ito ang kwarto mo. Ha? Sige na. Make Perkenalkan, gadis cantik ini adalah Caitlyn. Ia merupakan anak tunggal dari pria tua kaya raya bernama Serafin. Setelah 1 tahun ditinggal meninggal oleh ibunya karena penyakit kanker, hari itu Caitlyn kembali bersedih mendengar kabar kalau ayahnya ingin menikah lagi. Nah, ketika Caitlyn melancarkan protesnya, Serafin beralasan jika pacarnya yang bernama Resa ini sedang hamil anaknya. Tidak terima kalau calon ibu tirinya seumuran dengannya, Caitlyn pun bergegas pergi meninggalkan obrolan itu. Tanpa diketahui oleh siapapun, Resa ternyata ada main dengan temannya Caitlyn yang bernama Dale. 1 kali dalam seminggu, mereka selalu ketemuan di hotel untuk bermesraan. Sekedar informasi, sebelum Resa dan Serafin menikah, mereka sudah tinggal bersama di hunian mewahnya Serafin. Nah, suatu hari, Resa mempekerjakan tukang kebun baru bernama Ocho. Ocho ini adalah seorang pemuda miskin yang ngakunya memiliki terong jumbo. Malam harinya, Caitlyn kembali dibuat gusar oleh sang ayah yang tiba-tiba ingin menjodohkannya dengan Dale. Meskipun mereka akrab, Dale bukan tipenya Caitlyn. Nah, ketika Caitlyn sedang menenangkan hatinya sambil minum-minum, Ocho datang menghampirinya. Obrolan di antara keduanya pun mengalir begitu saja, apalagi setelah tahu mereka sama-sama menyukai tanaman. Di bawah pengaruh minuman, Caitlyn tiba-tiba mengajak Ocho untuk bermesraan. Merasa kalau itu adalah perintah dari majikannya, Ocho pun manggut-manggut saja. Sementara itu, dari balik jendela kamarnya, Resa ternyata sedang menyaksikan perbuatan 2 orang itu. Dari sana, ia pun akhirnya bisa mengonfirmasi jika terongnya Ocho benar-benar jumbo. Ngomong-ngomong soal kebenaran, dugaan Caitlyn kalau Resa hanya pura-pura cinta pada ayahnya ternyata ada benarnya. Lewat video call dengan seorang temannya, Resa mengaku jika dirinya tidaklah hamil. Bagaimana bisa hamil kalau sebelum bermesraan saja Serafin sudah ngos-ngosan duluan? Melihat sosok Ocho yang sedang merapikan tanaman, Resa pun jadi punya ide. Malam harinya, Resa pergi ke kamar Ocho dan merayu pemuda itu untuk melayani hasratnya. Lagi-lagi Ocho yang lugu hanya bisa mematuhi perintah sang majikan. Karena puas dengan servisnya Ocho, Resa pun memberi pemuda itu banyak hadiah. Tidak lupa ia juga menyisipkan sebuah tugas untuk Ocho, di mana pemuda itu harus merekam adegan mesra-mesraannya dengan Caitlyn menggunakan HP pemberiannya. Awalnya, Ocho menolak tugas tersebut. Namun setelah diancam akan dipecat, ia pun terpaksa menerimanya. Sementara itu, Caitlyn yang baru saja mendapat nasihat dari sang ayah mulai membuka hatinya untuk Dale. Tapi baru beberapa menit ngobrol dari hati ke hati bersama Dale, tangan pria itu malah berpetualang ke tubuh Caitlyn. Caitlyn pun sontak marah dan menyuruhnya pulang. Entah apa yang menarik dari kamarnya Ocho ini, sehingga ketika suasana hatinya sedang buruk, Caitlyn memutuskan untuk mampir ke sana. Tidak ada angin, tidak ada hujan, gadis cantik itu tiba-tiba mengutarakan rasa cintanya pada Ocho. Tanpa mengatakan sepatah kata pun, Ocho langsung memeluk Caitlyn dan mereka pun akhirnya melakukan hubungan layaknya suami istri. Sementara itu di samping tempat tidurnya Ocho, terlihat ada sebuah kardus dengan lubang di depannya.
Suatu hari, Ocho tanpa sengaja mendengar pembicaraan Reza dengan seorang teman yang sedang mengunjunginya. Kata Reza, hari Minggu nanti ketika Del dan keluarganya melamar Kathleen, ia akan memutar rekaman di mana Kathleen sedang bermesraan dengan Ocho. Reza yakin setelah itu Kathleen akan segera diusir oleh ayahnya. Tidak lama kemudian, Reza pun memanggil Ocho dan menagih tugas yang diberikannya kemarin. Dengan wajah tertekan, Ocho menyerahkan HP-nya pada Reza. Dari cara Kathleen memperlakukannya, Ocho sudah bisa tahu kalau gadis itu mencintainya dengan tulus. Dan oleh karena itu, ia pun segera membeberkan rencana jahat Reza pada Kathleen. Suatu malam ketika Reza minta dilayani hasratnya oleh Ocho, Kathleen diam-diam merekam peristiwa itu dari balik jendela. Hari yang ditunggu-tunggu Reza pun tiba. Ketika Del bersimpuh melamar Kathleen, sebuah video pun muncul di layar. Tapi bukannya video mesra-mesraan Kathleen dengan Ocho, melainkan Reza bersama tukang kebun itu. Suasana yang awalnya romantis kini jadi kacau. Sekacau hatinya Reza yang tidak menyangka kalau malam itu dirinya yang akan dipermalukan. Ketika semua mata menatapnya dengan penuh kebencian, Reza mengambil sebilah pisau dan menghujamkannya pada Kathleen. Namun dengan cepat, Serafin melindungi putrinya sehingga dirinya lah yang terkena pisau tersebut. Meskipun sempat mendapatkan pertolongan, Serafin akhirnya meninggal dunia. Sedangkan Reza yang menghilangkan nyawa Serafin harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di balik jeruji besi. Kini Kathleen pun jadi pewaris tunggal harta orang tuanya. Ocho yang berencana ingin pulang ke kampung halaman segera dicegah oleh Kathleen. Ia meminta pemuda itu untuk membantunya memperindah tempat peninggalan orang tuanya. Dan film ini pun selesai. Siyempre, Film dibuka dengan memperlihatkan sekumpulan tentara yang sedang latihan. Salah seorang di antara mereka bernama Michael. Michael ini mempunyai kekasih bernama Abby yang baru saja dilamarnya. Dengan perasaan senang dan bahagia, lamaran Michael itu pun diterima oleh Abby. Saking euforianya, mereka berdua sampai melakukan hubungan layaknya suami istri. Keesokan harinya, Michael mendapat kabar bahwa ayahnya mengalami serangan jantung dan sekarang ada di rumah sakit. Namun Michael nampak cuek karena hubungannya dengan sang ayah kurang baik setelah ibunya meninggal dunia. Setelah dinasihati oleh Abby, akhirnya Michael pun bersedia pergi ke rumah sakit. Ngomong-ngomong, ayahnya Michael ini bernama Roldan. Beberapa hari kemudian, setelah kondisi sang ayah membaik, Michael membawanya kembali ke rumah lama mereka. Michael dan Abby pun memutuskan untuk tinggal serumah bersama Roldan agar mereka bisa merawatnya bersama-sama. Suatu pagi, saat Michael sedang duduk santai sendirian, Roldan menghampirinya seraya mengucapkan maaf atas ketidakbecusannya sebagai seorang ayah. Sambil menangis sesenggukan, Michael pun memberi pelukan pada ayahnya itu. Suasana di rumah itu pun jadi hangat seiring dengan membaiknya hubungan Michael dan Roldan. Suatu hari, Michael dan rekan-rekannya dibebankan sebuah misi oleh sang komandan untuk menangkap penjahat yang sangat berbahaya. Sang komandan pun berpesan sebelum berangkat mereka harus berpamitan dulu dengan keluarga masing-masing. Saat berada di rumah, Michael memberitahukan misinya kepada Abby dan Roldan. Mendengar hal itu, keduanya pun jadi bersedih. Selama ia bertugas, Michael meminta Abby tetap tinggal di rumah itu untuk mengurus ayahnya.
Menjelang tidur, Abby tiba-tiba mengembalikan cincin lamaran miliknya kepada Michael. Wanita cantik itu berkata kalau Michael harus mengembalikan cincin tersebut setelah misinya berhasil, lalu mereka akan menikah. Keesokan harinya, Michael pun pergi menjalankan misinya, sedangkan Abby tetap berada di rumah bersama Roldan, ayahnya Michael. Suatu hari, datanglah seorang wanita yang bernama Teris yang merupakan rekan bisnisnya Roldan. Teris beralasan kedatangannya adalah untuk meminta tanda tangan dari pria paruh baya itu. Padahal sebenarnya ia hanya ingin bermesraan dengan Roldan. Di sisi lain, perlu diketahui kalau Abby, tunangannya Michael, adalah seorang perawat di sebuah panti jompo. Suatu hari, Abby menyadari ada seorang rekan kerja pria yang naksir padanya. Dengan lemah lembut, Abby menjelaskan pada pria itu jika ia sudah bertunangan dan tidak tertarik untuk menjalin hubungan dengan pria lain. Scene kemudian berpindah pada Michael yang sedang berjuang melawan komplotan penjahat. Sayangnya dalam insiden itu, Michael terkena terjangan peluru dan langsung kehilangan kesadarannya. Kabar meninggalnya Michael pun sampai ke telinga Abby dan Roldan yang segera mengadakan pemakaman untuk pria itu. Keduanya terlihat sangat terpukul atas apa yang menimpa Michael. Di tengah kesedihannya, Abby pun memutuskan untuk pergi dari rumah itu karena merasa sudah tidak ada yang ditunggunya lagi. Namun Roldan segera mencegahnya dengan perkataan almarhum Michael akan bahagia jika Abby tetap di sana. Akhirnya Abby pun mengurungkan niatnya dan menjalani hari-hari selanjutnya di rumah itu dengan penuh isak tangis. Seiring berjalannya waktu, Abby dan Roldan yang sama-sama kehilangan kini saling menguatkan. Bahkan hubungan mereka malah kebablasan dengan melakukan hubungan layaknya suami istri. Suatu hari, Abby mendapat kabar mengejutkan bahwa Michael ternyata masih hidup dan sekarang sedang dirawat di rumah sakit. Mengetahui fakta tersebut, Abby dan Roldan seperti menerima kabar baik sekaligus kabar buruk. Setelah kondisi Michael agak baikan, mereka pun membawanya pulang ke rumah. Meskipun selamat dari insiden itu, Michael ternyata mengalami trauma. Sampai-sampai ketika bermesraan dengan Abby, Michael hampir saja menghabisi tunangannya itu. Di sisi lain, Teris yang jengkel pada perubahan sikap Roldan padanya, lantas berusaha mempengaruhi mental Michael. Ia bilang kalau Abby telah berselingkuh dengan pria lain. Provokasi itu membuat emosi Michael jadi tidak terkendali sampai-sampai ia mengambil senjatanya untuk mengancam rekan kerja Abby di panti jompo. Ketika ada waktu untuk ngobrol berdua dengan Roldan, Abby menyatakan perasaannya kalau ia lebih mencintai Roldan dibanding Michael. Setelah lama tidak bermesraan sejak kembalinya Michael, sore itu keduanya pun kembali melakukannya. Beruntung perbuatan mereka tidak tertangkap basah oleh Michael yang tak lama setelah itu pulang ke rumah. Malam harinya, saat mereka makan bersama, Michael tiba-tiba menodongkan senjata pada Abby dan Roldan. Ternyata tadi sore, Michael melihat perbuatan tidak senonoh dua orang itu. Saking sakit hatinya, Michael sampai ingin menghilangkan nyawanya sendiri. Scene kemudian maju ke depan, di mana ketiga orang itu sudah hidup sendiri-sendiri. Suatu hari, Roldan mendatangi rumah kos Michael dan memberikan surat dari Abby. Dengan berurai air mata, Michael membaca surat tersebut yang berisi permintaan maaf serta sedikit nasihat. Akhirnya film ini pun ditutup dengan scene di mana Michael mengunjungi Roldan yang kembali dirawat di rumah sakit.
Di sebuah kampung, hiduplah seorang ibu muda beranak satu bernama Mina. Ia tinggal di sebuah rumah sederhana bersama anak laki-lakinya yang masih kecil dan suaminya yang bernama Lando. Tidak lupa ada ibunya Mina yang juga ikut tinggal di sana. Beberapa waktu belakangan ini, Mina merasa suaminya nampak menghindarinya. Ketika diajak bermesraan, Lando selalu beralasan sibuk bekerja atau lebih memilih kumpul-kumpul dengan temannya. Suatu hari, Mina tanpa sengaja menemukan sepasang sepatu wanita di tas sang suami. Setelah mencobanya dan kekecilan, Mina pun jadi tahu kalau sepatu tersebut bukanlah hadiah untuknya. Mina curiga suaminya telah berselingkuh. Suatu ketika, Mina mengantar anaknya yang sedang sakit untuk berobat ke seorang dukun bernama Antonio. Di sana ia mengetahui kalau dukun tersebut bisa memberikan guna-guna lewat pakaian bekas dan foto orang yang ingin dipikat. Dari pengalaman ibunya yang ditinggal kabur sang suami untuk wanita lain, Mina pun berinisiatif meminta bantuan dukun Antonio agar suaminya kembali terpikat padanya. Suatu hari dengan membawa pakaian bekas dan foto milik Lando, Mina datang ke rumah sang dukun. Setelah melakukan ritualnya, Antonio memberikan sebotol ramuan yang harus diminum Mina ketika sedang berduaan dengan suaminya. Tapi nampaknya ramuan itu gagal karena Lando tetap menolak Mina. Keesokan harinya, Mina curhat pada teman suaminya yang bernama Marco. Karena kasihan pada Mina, Marco lalu membocorkan jika Lando telah berselingkuh dengan wanita pedagang pasar bernama Sue. Berhubung saat itu dirinya sangat haus akan belayan kasih sayang, Mina pun mengajak Marco bermesraan. Marco yang sudah lama menyimpan rasa pada Mina tentu tidak menolak. Di hari berikutnya, Mina kembali mendatangi Antonio dan kali ini ia bermaksud ingin mencelakai selingkuhan suaminya. Dengan bermodal tas yang dicurinya dari Sue dan membayar uang yang lebih besar pada dukun Antonio, Mina berharap percobaan kali ini bisa berhasil. Sama seperti sebelumnya, setelah melakukan ritual, Antonio memberikan ramuan yang harus diminum Mina di hadapan Lando. Sialnya ketika Lando dan Mina hampir bermesraan, tiba-tiba ada yang menelepon Lando. Setelah mengangkat panggilan itu, Lando pun bergegas pergi dengan alasan ada masalah di tempat kerjanya. Sekedar informasi, Lando ini bekerja sebagai satpam di sebuah restoran dekat pasar. Nah, bukannya pergi ke sana, malam itu Lando malah melipir ke rumah Sue. Saat itu Sue mengeluh kalau badannya seperti terbakar dan sulit bernafas. Nampaknya ini adalah efek dari jampi-jampi Antonio. Di luar rumah Sue, Mina hanya bisa menatap nanar motor suaminya yang terparkir di sana. Karena sudah putus asa dan uangnya semakin menipis, keesokan paginya Mina pergi ke rumah Antonio sambil bertingkah aneh. Sementara Antonio berpikir kalau perilaku aneh Mina adalah karena ritualnya, Mina sendiri ternyata sedang berpura-pura. Karena sudah tidak bisa membayar jasa Antonio, Mina berniat untuk mencuri ramuan pria itu. Ia pun berhasil mengambilnya saat Antonio lengah. Nyatanya Antonio tidak sebodoh itu. Bersama dengan asistennya, Antonio mengerjai Mina dengan dalih ingin melakukan penyembuhan pada wanita itu. Nah, ketika Mina sedang di bawah pengaruh jampi-jampi, asisten Antonio langsung menodainya. Tak seberapa lama, Mina pun tersadar kalau dirinya tidak sedang bermesraan dengan Lando, melainkan asistennya Antonio. Sambil berlinang air mata, Mina kabur dari tempat itu dan menuju rumah Sue. Kebetulan saat itu Lando masih ada di sana dan sedang bermesraan dengan pemilik rumah.
Tanpa basa-basi, Mina langsung menerobos masuk ke rumah itu dan mengomeli keduanya. Entah apa yang ada di pikiran Mina, setelah mengomel ia tiba-tiba mengajak Lando dan Su bermesraan. Meskipun sempat bingung sebentar, keduanya pun akhirnya setuju. Setelah itu Mina keluar dari rumah itu dan berbicara pada Lando. Di sana ia berkata kalau sudah tidak membutuhkan Lando lagi sehingga pria itu tidak perlu pulang ke rumahnya. Dengan kata lain, Mina ingin bercerai. Film ini pun ditutup dengan scene di mana Mina mengemasi barang milik Lando dan melepas cincin pernikahannya. Film ini menceritakan tentang kehidupan rumah tangga Larry dan Edna yang tinggal di sebuah desa pesisir pantai. Di sana mereka bekerja sebagai pengumpul kerang. Suatu hari, pasangan suami istri itu menemukan seorang gadis yang pingsan di pinggir pantai. Mereka pun menolongnya. Singkat cerita, Edna mengizinkan gadis bernama Amy itu untuk tinggal bersama agar bisa menemaninya di rumah. Larry sebenarnya tidak setuju, tapi ia juga tidak bisa menolak permintaan Edna. Seiring berjalannya waktu, hubungan antara Edna dan Amy semakin dekat. Edna menganggap Amy sebagai saudara kandungnya sendiri, tapi lambat laun Edna mulai tidak nyaman karena Larry dan Amy menunjukkan gelagat yang mencurigakan. Hingga pada akhirnya kecurigaan itu terbukti. Suatu hari, Edna menangkap basah suaminya dan Amy sedang bermesraan. Namun meski Larry telah ketahuan berselingkuh, Edna masih tetap mempertahankan pernikahannya. Bahkan kini mereka tetap tinggal satu rumah, di mana Edna dan Amy saling memperebutkan Larry. Larry kemudian membuat aturan, siapa yang diberinya handuk, maka dialah yang akan tidur dengan Larry. Malam pertama, Larry memberikan handuknya kepada Amy. Itu membuat Edna sangat kecewa. Semenjak saat itu, Edna dan Amy memperebutkan perhatian dari Larry. Mereka berlomba untuk menyenangkan pria itu. Waktu pun berlalu, Larry sepertinya kini sudah mulai bosan dengan Amy. Ia pun mulai memilih Edna, apalagi setelah Edna hamil, sehingga mendapatkan perhatian lebih dari Larry. Hal ini membuat Amy menjadi sangat cemburu. Sakit hati atas perlakuan Larry yang mengacuhkannya, Amy pun nekat menghabisi Larry dan Edna. Setelah puas melampiaskan amarahnya, Amy kemudian memotong rambutnya agar tidak dikenali. Ia pun pergi dari rumah itu. Di perjalanan, Amy tanpa sengaja bertemu dengan seorang pria yang nampaknya akan menjadi korban berikutnya. Dan film ini pun selesai.
Perkenalkan, wanita ini bernama Ani. Ia adalah istri Al, si pengacara kaya, dan sampai saat ini mereka belum memiliki buah hati. Akhir-akhir ini, Ani kesal karena suaminya sering pulang larut malam dengan diantar oleh sekretaris cantiknya yang bernama Kristi. Ani curiga dua orang itu ada main di belakangnya. Hal itu diperkuat dengan kebohongan suaminya yang berkata kalau ia akan menghadiri konferensi di Bali bersama mitra bisnisnya. Padahal Ani tahu betul jika Kristi sang sekretaris akan ikut ke acara itu. Oleh karena itu, Ani pun diam-diam pergi ke Bali untuk memergoki suaminya. Namun sesampainya di sana, Ani tidak berhasil menemukan suaminya itu dan malah berkenalan dengan pria bernama El yang juga berasal dari Filipina. Setelah Ani curhat tentang permasalahannya dengan sang suami, El pun menawarkan jasanya untuk membuntuti pria itu. Akhirnya karena terpengaruh suasana romantis di Bali, Ani dan El bermesraan layaknya sepasang suami istri yang sedang bulan madu di sana. Malam harinya, dengan membawa beberapa lembar foto berisi kegiatan Al di Bali, El pun melaporkan pada Ani kalau sebenarnya suaminya itu tidak berselingkuh. Diam-diam Ani menyesal karena pada akhirnya dirinya lah yang berselingkuh dari Al. Meski begitu, Ani juga tidak sanggup menolak ajakan El untuk pergi berwisata keliling Bali sebelum mereka pulang ke Filipina dan berpura-pura tidak pernah mengenal satu sama lain. Bahkan di malam harinya, mereka menyempatkan diri untuk bermesraan. Sementara itu, di tempat lain di Bali, A, suaminya Ani ternyata benar-benar selingkuh dengan Kristi sekretarisnya. Firasat Ani selama ini terbukti benar. Tapi anehnya, kenapa El malah melaporkan hal yang bertolak belakang dengan semua itu? Keesokan harinya, Al pun pulang ke Filipina dan di rumah Ani sudah menunggunya. Tanpa banyak basa-basi, keduanya melepas rindu dengan cara bermesraan. Di kantor, Kristi selalu menggoda Al. Namun hari itu Al terlihat ogah-ogahan meladeni Kristi karena ia ada janji berkencan dengan Ani. Ternyata tanpa sepengetahuan Ani dan Al, mereka telah masuk perangkap yang telah diciptakan oleh El dan Kristi. Sepasang kekasih yang memiliki banyak utang itu berencana akan memisahkan Ani dan Al sehingga Kristi bisa menikah dengan Al dan menguras hartanya. Namun sebuah plot twist terjadi ketika El berusaha mendekati Ani, ia malah jatuh hati pada targetnya itu. El jadi tidak tega menghancurkan perasaan Ani dan oleh karena itu ia mengurungkan niatnya untuk memberikan bukti perselingkuhan Al. Mengetahui misi mereka gagal, Kristi pun mengamuk, tapi dengan waktu singkat ia bisa memaafkan El. Di sini Kristi tidak mengetahui jika El telah jatuh hati pada Ani. Nah, ketika Al sedang berkencan dengan Ani di sebuah restoran, kebetulan saat itu Kristi dan El juga sedang nongkrong di sana. Kesempatan itu dimanfaatkan El untuk menemui Ani dan menjelaskan tentang semua misinya dengan Kristi. Sambil memeluk Ani yang sedang emosi, El mengucapkan maaf sekaligus mengaku kalau ia sudah jatuh hati pada Ani. Suatu hari, El mendapatkan pesan dari Ani yang menyuruhnya untuk datang ke rumah. Tanpa pikir panjang,
Pria itu pun segera bertolak ke sana dan menemui Ani yang ternyata meminta jatah bermesraan. Entah harus merasa beruntung atau sial, sepulangnya ke rumah, Elle juga harus melayani hasrat dari Christy. Bagi Christy, bermesraan adalah suatu cara untuk menutupi trauma masa lalunya yang pernah dinodai seorang pria. Suatu malam, Christy mendatangi rumah A untuk bertemu dengan pria itu. Tapi di sana, ia malah disambut oleh Ani yang mengecat rambutnya dengan warna merah dan berpakaian cukup terbuka. Dengan wajah sinis, Ani bilang kalau ia sudah tahu tentang rencana jahat Christy. Keesokan harinya, Christy kembali dibuat kesal oleh Al yang menolak untuk bermesraan dengannya. Bahkan Al menuding jika Christy berbohong tentang perselingkuhan istrinya dan Elle. Kemarahan Christy pun memuncak ketika ia tahu kalau Elle diam-diam menemui Ani dan bermesraan dengan wanita itu. Dengan membawa sepucuk senjata, Christy pergi ke rumah Ani dan Al lalu melakukan suatu hal yang tidak terduga. Dengan senjata itu, ia mengakhiri hidupnya sendiri hingga jenazahnya mengambang di kolam renang milik pasangan suami istri itu. Semua itu dilakukan Christy agar semua orang percaya ia tidak berbohong. Film ini berfokus pada sepasang pengantin baru yang hidup di sebuah desa di pesisir pantai. Si suami bernama Elle adalah seorang nelayan, sedangkan istrinya yang bernama Susan bekerja sebagai pegawai negeri sipil. Beberapa bulan setelah menikah, mereka dianugerahi seorang bayi laki-laki. Tapi naasnya bayi tersebut meninggal dunia selang beberapa menit setelah dilahirkan. Peristiwa itu membuat Susan jadi bersedih dan malas ngapa-ngapain. Ia tidak bekerja karena masih dalam masa cuti melahirkan. Oleh sebab itu, Elle pun memutuskan untuk menemani Susan di rumah saja. Padahal biasanya ia sangat rajin melaut. Suatu hari, ketika mood Susan sudah membaik, Elle mengajaknya untuk mandi bersama karena sudah beberapa hari Susan tidak mandi. Di sana mereka bermesraan, bahkan sampai beberapa ronde. Selain menenangkan Susan yang selalu teringat bayi mereka, Elle juga harus menanggung beban ekonomi keluarga kecil itu. Apalagi akhir-akhir ini perolehan ikan mereka sangatlah sedikit. Suatu sore, Elle dan Susan menikmati pemandangan dari pinggir pantai. Di sana Susan mengungkapkan rasa bangganya pada Elle yang selalu setia padanya. Susan pun berseloroh, ia akan tahu Elle berselingkuh dari aroma tubuh suaminya itu. Tak seberapa lama, datanglah Abi, adiknya Susan, yang ikut nimbrung dengan mereka. Di saat Susan sudah mulai bekerja, Elle malah mendapat musibah. Ia tertipu sebuah koperasi simpan pinjam, di mana Elle menginvestasikan uangnya. Mendengar kabar tersebut, ibunya Elle pun sampai terkena serangan jantung dan kini sedang dirawat di rumah sakit. Di hadapan Susan, Elle histeris menangisi nasib naasnya. Susan pun memberi saran agar Elle menagih hutang pada orang-orang yang meminjam uang padanya. Melihat Elle sedang kesusahan, Dindo temannya Elle berinisiatif untuk menagih hutang tersebut. Orang pertama yang didatanginya adalah Flor. Flor adalah seorang gadis cantik yang merupakan teman sekaligus tetangganya Elle.
Sayangnya saat itu, Dindo tidak berhasil mendapat uang dari Flor karena gadis itu juga sedang berkantong kering. Usaha El dan Susan untuk meminta bantuan pada wakil wali kota pun harus diurungkan sebab pejabat itu nyatanya malah memodusi Susan yang cantik. Kondisi yang makin runyam itu membuat El jadi gampang emosi hingga berkelahi dengan beberapa pemuda kampung. Untungnya ada Flor yang melerai mereka dan mengobati luka El. Perhatian dan kelembutan Flor membuat El jadi tergoda hingga akhirnya mereka pun bermesraan. Ternyata Flor ini juga ada hati dengan El. Karena kelelahan, El pun tertidur dan lupa bersih-bersih. Nah, dari keteledoran inilah Susan jadi tahu suaminya berselingkuh hingga ia pun mengamuk sejadi-jadinya. Keesokan paginya, Susan yang tidak ingin kecolongan lagi memutuskan untuk berhenti bekerja agar bisa mengawasi suaminya. Tanpa sadar, Susan juga keliru menuduh Abi adiknya sendiri yang telah berselingkuh dengan El. Di tengah kebangkrutan dan keterpurukan mereka, El dan Susan pun berbaikan lewat hubungan badan. Mereka sepakat mengurung diri di rumah dan terus-menerus bermesraan, hingga akhirnya mereka saling menyakiti satu sama lain sampai meninggal bersama-sama. Suatu pagi, di sebuah rumah di desa terpencil, ada seorang wanita muda yang baru bangun dari tidurnya dengan ekspresi kebingungan. Pada pria yang tidur di sampingnya, wanita bernama Isa itu bertanya di mana ia sekarang dan apa yang terjadi pada dirinya. Pria muda bernama Tristan itu bilang kalau ia adalah suami Isa dan sekarang Isa ada di tempat yang aman. Tristan juga menambahkan bahwa Isa mengalami kecelakaan akibat ulah penguntit yang terobsesi padanya. Berhubung Isa tidak bisa mengingat peristiwa yang terjadi 5 tahun terakhir di dalam hidupnya, Tristan pun memanggil seorang dokter ke rumah tersebut. Setelah memeriksa kondisi Isa, dokter berkata jika wanita cantik itu menderita amnesia selektif, suatu kondisi di mana penderitanya tidak dapat mengingat kejadian di waktu tertentu akibat sebuah trauma. Sang dokter juga menambahkan, ingatan tersebut bisa kembali dalam hitungan hari atau bulan, atau bahkan tidak akan kembali lagi. Mulai dari hari itu, Tristan merawat Isa dengan telaten dan penuh kesabaran. Ia menceritakan kalau mereka sudah menikah selama 5 tahun dan sebelum menikah mereka sudah saling mengenal satu sama lain sejak masa kuliah. Alasan kenapa mereka tinggal di desa terpencil itu adalah untuk bersembunyi dari penguntit Isa yang masih buron. Karena tidak ada orang lain di sana, mau tidak mau Isa pun percaya pada setiap omongan Tristan. Suatu hari, Isa mendengar suara teriakan wanita dari sebuah gubuk di samping rumah mereka. Tristan pun berusaha menenangkannya dan berkata kalau itu hanyalah hayalan Isa saja. Melihat istrinya sedang stres, Tristan lalu mengajaknya bermesraan dengan dalih itu adalah kebiasaan yang mereka lakukan saat banyak pikiran.
Keesokan paginya, Isa mengalami datang bulan dan Tristan harus pergi ke kota untuk membeli pembalut sang istri. Saat sendirian di rumah, Isa menemukan tas miliknya yang berisi foto-foto dirinya bersama seorang gadis dengan wajah dicoret pulpen. Ingatan Isa pun berangsur-angsur mulai kembali pulih. Malam itu dengan tingkah sedikit aneh, Isa mengajak Tristan untuk bermesraan setelah makan malam. Namun di saat Tristan lengah, Isa mulai menyerang suaminya itu hingga pingsan. Ketika Tristan siuman, Isa berkata kalau ia tahu Tristan sudah membohonginya. Mereka bukanlah sepasang suami istri dan kini Isa mencari di mana wanita bernama Mela. Scene kemudian kembali ke beberapa tahun yang lalu di mana memang benar Isa dan Tristan kuliah bersama. Namun mereka bukanlah sepasang kekasih melainkan sahabat. Isa yang merupakan gadis populer di kampus memanfaatkan kepintaran Tristan si cowok cupu. Tristan ini sebenarnya diam-diam naksir dengan Isa dan sering membayangkan dirinya bermesraan dengan gadis cantik itu. Namun cintanya terhalang karena Isa ternyata jatuh cinta dengan gadis bernama Mela. Sayangnya meski Isa dan Mela memiliki paras yang sama-sama cantik, mereka ternyata lebih menyukai sesamanya. Akhirnya Tristan hanya menjadi obat nyamuk tiap kali mereka ngumpul. Suatu hari, Tristan berencana akan menghilangkan nyawa Mela. Tapi sialnya, saat itu ada Isa yang berusaha melindungi kekasihnya sehingga dirinya lah yang tertabrak mobil yang dikemudikan oleh Tristan. Nah, dari sanalah Tristan mendapatkan ide untuk membawa Isa yang terluka parah ke desa terpencil dan beruntungnya gadis itu bangun dengan kondisi amnesia. Sementara Mela yang juga pingsan, Tristan sekap di gubuk samping rumah. Setelah disiksa oleh Isa, Tristan akhirnya membeberkan di mana Mela berada. Tanpa membuang waktu, Isa pun segera menyelamatkan kekasihnya itu. Ketika mereka berlari keluar, ternyata Tristan sudah menghadang dan menghajar mereka. Meskipun Tristan unggul secara fisik, ia tetap kalah jumlah. Ketika sibuk menghajar Mela, Tristan diserang oleh Isa dengan membabi buta hingga tidak berdaya. Akhirnya karena terluka parah, Isa pun meninggal dunia di hadapan Mela yang menangis meratapi kepergiannya. Film ini akan berfokus pada seorang istri bernama Joyce. Beberapa bulan setelah menikah dengan pria bernama Markus, Joyce harus menerima kenyataan pahit di mana suaminya itu jatuh sakit dan sekarang dalam kondisi koma. Dikarenakan biaya rumah sakit sangatlah mahal, Joyce pun memutuskan untuk merawat suaminya di rumah saja. Diketahui kalau Joyce ini bekerja sebagai penyanyi di sebuah bar dan suaminya hanyalah tukang tato. Di tempat yang berbeda diperlihatkan seorang wanita cantik dan kaya raya bernama Astrid. Kala itu dengan tatapan penuh kerinduan, Astrid memandangi foto pria yang ternyata adalah Markus di galeri ponselnya. Berhubung hasratnya sudah diubun-ubun, Astrid pun memakai foto Markus itu sebagai bahan pemuas imajinasi liarnya. Setelah puas, ia kemudian mengirim pesan kepada Markus.
Joyce yang saat itu sedang memegang ponsel Markus sontak terkejut karena ada wanita yang menghubungi suaminya dan mengajak ketemuan di hotel. Karena penasaran, Joyce pun membalas pesan tersebut dengan ajakan bertemu di rumahnya saja. Selang beberapa menit kemudian, Astrid tiba di rumah itu dan langsung disambut dengan perlakuan kasar dari salah satu temannya Joyce. Di sana Astrid dikasih paham kalau Markus sedang koma. Dengan ekspresi syok, wanita itu pun meminta maaf, kemudian bergegas pergi dari tempat itu. Di perjalanan pulang, Astrid terkenang kebersamaannya dengan Markus. Penghasilan Markus sebagai tukang tato ternyata tidak cukup untuk menghidupi rumah tangganya dengan Joyce. Dan oleh karena itu, tanpa sepengetahuan sang istri, Markus menjual jasa layanan ranjangnya kepada wanita lain. Nah, salah satu wanita itu adalah Astrid. Saking terpuaskannya dengan layanan Markus, Astrid ini sampai jatuh cinta kepadanya. Sebenarnya, pekerjaan Joyce sebagai penyanyi di bar tidak disukai Markus karena istrinya itu sering digoda para pria hidung belang di sana. Namun tabungan mereka yang semakin menipis memaksa Joyce untuk bertahan pada pekerjaan itu. Bahkan saking terdesaknya, Joyce sampai nekat melayani hasrat seorang pria di bar dengan imbalan sejumlah uang. Di perjalanan pulang dari bar, Joyce yang mabuk berat akhirnya tergeletak di pinggir jalan. Untungnya saat itu ada Astrid yang kebetulan lewat dan mengantar Joyce pulang ke rumah. Setelah Joyce sadar, Astrid pun mengungkapkan kalau dirinya pernah berjanji pada Markus akan menjaga Joyce apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Jadi Astrid ini adalah orang yang pertama tahu tentang penyakitnya Markus dan membiayai seluruh pemeriksaan kesehatan Markus sebelum koma. Bahkan Astrid pula yang memberi modal pada Markus untuk membuka usaha tato. Karena tahu betul kalau Markus sudah berjuang keras untuk bisa menafkahi Joyce, Astrid pun menasehati Joyce agar tidak menyerah menunggu kesembuhan Markus. Mulai dari hari itu, Astrid memberi bantuan dana untuk perawatan Markus serta menyuplai makanan sehari-harinya Joyce. Berhubung semua kebutuhan hidupnya sudah terpenuhi, Joyce pun menolak untuk melayani hasrat pria di bar. Penolakan itu sontak membuat si pria jadi emosi dan nekat ingin menodai Joyce secara paksa. Untungnya saat itu ada Astrid yang dengan sigap melindungi Joyce. Ternyata selama ini ketika Joyce melayaninya, pria di bar itu diam-diam telah merekam perbuatan mereka. Nah, kekesalannya pada Joyce saat itu akhirnya ditumpahkannya dengan cara menyebarkan rekaman tersebut di internet. Selain harus menghadapi rasa malu dengan tersebarnya video itu, Joyce juga kehilangan pekerjaannya di bar. Di tengah keterpurukannya itu, Joyce menghubungi Astrid untuk menemaninya ngobrol. Dengan kondisi mabuk minuman, Astrid bilang kalau dirinya iri dengan kebersamaan Markus dan Joyce. Terlihat jelas Markus sangat mencintai Joyce. Makin malam, curhatan dua wanita itu pun makin dalam hingga akhirnya mereka terbawa suasana dan bermesraan. Keesokan paginya sebelum Astrid pulang dari rumahnya, Joyce berpesan agar mereka melupakan kejadian kemarin malam. Ajaibnya setelah Astrid pulang, Markus tiba-tiba bangun dari komanya. Kabar bahagia itu diterima Astrid lewat pesan di ponselnya.
Berhubung statusnya adalah seorang selingkuhan, Astrid pun urung untuk menampakkan diri di hadapan Markus dan keluarganya. Meskipun sudah sadar, Markus sudah tidak bisa normal seperti dulu lagi. Geraknya masih sangat terbatas dan membutuhkan bantuan dari orang lain. Setelah lama tidak terdengar kabarnya, suatu hari Astrid menemui Joyce di rumahnya. Pertemuan itu akhirnya menyadarkan keduanya kalau mereka saling mencintai satu sama lain. Selesai bermesraan, Astrid bilang dirinya akan pindah ke luar negeri. Ia sadar Markus lebih membutuhkan Joyce. Di akhir film diperlihatkan Joyce yang kembali bernyanyi di bar lain ditemani oleh Markus, sedangkan Astrid memulai hubungan baru dengan wanita lain. Namanya Brenda. Sudah 6 tahun ia bekerja sebagai agen call center di sebuah perusahaan penyedia tenaga kerja. Meski sudah bekerja dengan sangat baik, Brenda tidak kunjung mendapat kenaikan jabatan. Ia pun merasa heran kenapa posisi staf senior yang diincarnya selalu didapatkan oleh para wanita yang kinerjanya tidak lebih baik darinya. I hope everybody in your team talks like her. Di perusahaan itu, Brenda menjalin kasih dengan seorang agen call center pria bernama Phil. Suatu hari, di area rooftop kantor mereka, Phil mengabarkan pada Brenda kalau ia akan dipindahkan ke jam kerja di pagi hari. Brenda pun sontak kesal karena mereka tidak akan bisa lagi ketemuan di kantor. Di sana, Phil menenangkannya dengan berkata kalau hal itu akan berlangsung selama 3 bulan saja. Setelah itu, ia akan bekerja secara normal lagi. Dari obrolannya bersama Phil, Brenda juga mendapat informasi jika mereka memiliki tim leader baru bernama Carl. Katanya Carl ini adalah pria yang baik dan penyayang keluarga. Karena penasaran, Brenda lantas mengecek media sosial milik pria itu. Di sana banyak postingan berisi foto Carl bersama istri dan 2 anaknya. Suatu hari, Brenda datang ke ruangan kerja Carl untuk wawancara posisi staf senior yang diincarnya. Saat itu dari cara bicara dan gaya berpakaiannya, Brenda nampak ingin memikat tim leader barunya itu. Bahkan ia juga sempat memberi info tidak penting kalau beberapa waktu ke depan dirinya dan sang pacar akan jarang ketemuan. Setelah sesi wawancara dengan Brenda usai, Carl pun memanggil calon pelamar lain bernama Andrea. Nah, berhubung Carl dan Andrea ini akrabnya terlihat begitu berlebihan, Brenda lantas curiga dan memutuskan untuk mengawasi mereka. Akhirnya kecurigaan itu terbukti, di mana Brenda menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri Carl dan Andrea diam-diam bermesraan di sebuah mobil. Apa yang dilihatnya barusan lalu dilaporkan Brenda pada pacarnya. Phil lantas mendapat ide untuk merekam perbuatan Carl dan Andrea secara diam-diam, kemudian menyebarkannya ke email para karyawan. Dengan tersebarnya video itu, Carl lantas mencurigai Andrea sebagai dalangnya. Ia pun mengambil langkah dengan menjauhi gadis itu, serta membatalkan kenaikan jabatannya. Nah, saat hati Carl lagi berkecamuk, Brenda pun hadir untuk menggodanya. Dan tidak perlu waktu lama untuk gadis cantik itu hingga bisa mengajak Carl mojok berduaan. Setelah melakukan perbuatan tercela itu, Brenda mengaku menyesal pada Carl. Ia merasa bersalah pada istrinya Carl yang kini sedang hamil anak ketiga mereka.
Ironisnya, Karel sendiri tidak merasa seperti itu. Ia malah nampak cuek dengan perasaan istrinya. Bahkan Karel berharap dirinya dan Brenda bisa bermesraan lagi seperti barusan. Karena sudah terlanjur basah, Brenda pun menjalin hubungan gelap dengan Karel. Namun di samping itu, ia masih memberikan jatah bermesraan pada pacarnya. Suatu hari, Phil tiba-tiba datang ke kantor untuk menemui Brenda dan peristiwa itu disaksikan langsung oleh Karel. Merasa cemburu, Karel pun terus mengirim pesan pada Brenda yang saat itu sedang makan bersama Phil. Setelah itu, Brenda langsung menemui Karel di mobilnya dan mereka pun bermesraan di sana. Sementara itu, Phil yang curiga pada gelagat aneh sang pacar lantas membuntutinya dan menyaksikan semua itu. Sadar kalau perbuatan tidak senonohnya ketahuan oleh Phil, Brenda pun langsung meminta maaf sambil menangis. Namun Phil sudah terlanjur kecewa dan akhirnya memutuskan hubungan mereka. Peristiwa barusan sontak membuat pria kardus seperti Karel jadi cemas akan reputasinya sebagai tim leader. Ia pun mulai menjauhi Brenda dan malah mengangkat karyawan lain sebagai staf senior alih-alih gadis itu. Suatu hari dengan maksud membalas dendam, Brenda mengajak ngobrol istrinya Karel yang saat itu sedang berkunjung ke kantor. Ia pun membocorkan hubungan gelapnya dengan Karel hingga membuat istri pria itu murka dan mengasarinya. Selang beberapa hari kemudian, terdengar kabar jika Karel mengundurkan diri. Sementara itu dengan wajah polosnya, Brenda menyebarkan rumor jika Karel yang mendekatinya hingga sang istri jadi cemburu dan mengamuk padanya. Dengan perginya Karel, maka Brenda direkomendasikan untuk mengisi posisinya sebagai tim leader, dan film ini pun selesai. Teris adalah seorang bos cantik dari perusahaan penerbitan majalah pria. Ia memiliki sahabat bernama Madi yang juga bekerja sebagai asisten di kantornya. Hari itu Madi curhat tentang hubungan asmaranya dengan kekasihnya yang bernama Arthur. Madi bilang sebentar lagi Arthur akan melamarnya. Kabar baik itu jelas membuat Teris ikut senang. Tapi saat Madi bertanya tentang hubungan Teris dan mantannya, tiba-tiba wanita cantik itu pingsan. Madi pun bergegas mengantarkan Teris ke dokter. Di sana sang dokter bilang jika Teris terkena penyakit leukemia. Hal itu membuat Teris kehilangan semangat untuk hidup. Setelah meraih kesuksesan di usia muda, ia malah terkena penyakit serius. Melihat kondisi sahabatnya yang begitu menyedihkan, malam itu Madi pun memutuskan untuk menemani Teris di rumahnya. Keesokan harinya, Teris tiba-tiba meminta Madi untuk mengenalkannya dengan beberapa pria. Teris berpikir setidaknya sebelum meninggal dunia, dirinya ingin menikmati hidup dengan bersenang-senang sekaligus mencari jodoh. Madi pun langsung merekomendasikan pria bernama Luigi yang merupakan rekan kerja di kantor mereka. Besok paginya, Teris langsung menemui Luigi dan tanpa basa-basi mereka pun bermesraan. Untuk merayakan peristiwa barusan, Teris dan Madi minum-minum di sebuah bar. Di sana Madi memberitahu Teris jika ia telah menghubungi pria bernama Aris untuk berkencan dengannya.
Selain itu, Madi juga mengingatkan kalau Teris tidak boleh bermesraan lebih dari 1 kali dengan pria rekomendasinya, karena hal itu akan membuat para pria baper. Beberapa hari kemudian, Teris pun akhirnya berkencan dengan Aris. Di sana, Aris yang pandai merayu langsung mengajak Teris untuk melipir ke apartemennya. Berhubung dirinya masih banyak pekerjaan, Teris pun menolak. Tapi ia janji akan berkunjung ke sana. 3 hari kemudian, dengan ditemani oleh Madi, Teris pergi ke apartemennya Aris. Di sana Madi mengatakan kalau ia akan menunggu di ruang tamu dan jika 1 jam sudah berlalu, dirinya akan menjemput Teris di kamar Aris. Setelah berbasa-basi sebentar, Teris dan Aris langsung beradu peluh di atas ranjang. Nah, berhubung Teris tidak kunjung membalas pesannya, Madi pun langsung mengetuk pintu kamar Aris. Ternyata orang yang dicemaskan malah sedang asik makan. Suatu ketika, saat Madi dan pacarnya sedang berkencan, tiba-tiba Teris mengirimkan pesan kepadanya. Dengan perasaan tidak enak hati pada Arthur, Madi pun meminta izin untuk menemui Teris. Di hadapan Madi, Teris berkeluh kesah tentang dirinya yang rindu pada mantannya. Dan untuk menenangkan sahabatnya itu, Madi pun memberinya sebuah pelukan. Namun siapa sangka, pelukan itu membuat mereka jadi kebablasan dan malah saling grepe satu sama lain. Semenjak peristiwa itu, Madi jadi bimbang dengan perasaannya terhadap Arthur. Puncaknya, setelah Madi memikirkan matang-matang, ia pun menolak lamaran Arthur. Bahkan Madi sampai memutuskan pria itu agar bisa menjalin hubungan dengan Teris. Kabar baik pun didapat oleh Teris ketika tahu dirinya tidak terkena leukemia. Ternyata kemarin itu hanya salah diagnosis. Dan film ini pun ditutup dengan scene di mana tanpa malu-malu Teris dan Madi meresmikan hubungan mereka di hadapan para karyawan di kantor. Pakitimpla mo nga ako ng kape. Saan ka pupunta? Magkikita kami ng... Kaya na lang namin. Hashimoto. Perkenalkan, pria tua ini bernama Turo. Karena memiliki banyak lahan, ia terkenal sebagai saudagar perkebunan di kampungnya. Hari itu Turo mendapat telepon dari seorang wanita bernama Vanessa yang ingin memborong buah-buahan dari perkebunannya. Oleh karena itu, mereka pun membuat janji ketemuan dalam waktu dekat. Sementara itu, tanpa sepengetahuan Turo, di rumah anak angkatnya yang bernama Aldoy malah asik bermesraan dengan istri muda Turo. Istri muda itu bernama Cita. Scene pun berlanjut di sebuah kantor polisi di mana seorang atasan sedang bicara serius dengan anak buahnya yang bernama Floyd. Atasan tersebut menyuruh Floyd untuk menyelidiki kasus pencucian uang yang melibatkan seorang wanita bernama Vanessa. Suatu hari, Aldoy membujuk Cita untuk bekerja sama menghabisi Turo. Berhubung Cita ini dinikahi Turo secara sah, maka apabila pria tua itu tiada, Cita akan mendapatkan seluruh hartanya. Sementara Aldo yang hanya anak angkat tidak akan mendapat apa-apa. Malam harinya, Turo datang menemui Vanessa di sebuah kafe.
Bukannya banyak bertanya tentang buah-buahan, Vanessa ini malah sibuk merayu Turo. Sementara Turo sendiri yang dasarnya memang pria mata keranjang, happy-happy saja digoda oleh wanita cantik seperti Vanessa. Meski tahu Turo sudah memiliki istri, Vanessa tetap nekat mengajak pria tua itu bermesraan. Tanpa sepengetahuan Turo dan Vanessa, dari tadi polisi Floyd sudah mengawasi mereka. Keesokan paginya, Aldoy memanas-manasi Chita yang sedang kesal karena suaminya tidak pulang ke rumah kemarin malam. Aldoy bilang Turo pasti sedang bersama wanita lain. Apa yang Aldoy bilang ternyata benar. Di perkebunan miliknya, Turo sedang bersama dengan Vanessa. Setelah bercerita tentang keluarganya, Turo kembali mengajak Vanessa bermesraan di area perkebunan itu. Tidak jauh berbeda, di rumah Aldoy dan Chita ternyata juga melakukan hal yang sama. Kepulangan Turo beserta Vanessa ke rumah itu sontak membuat Aldoy dan Chita kalang kabut. Sementara Chita menyambut suami dan tamunya di ruang tamu, Aldoy memilih bersembunyi di kamar mandi. Setelah memperkenalkan dirinya sebagai pemborong buah-buahan milik Turo, Vanessa pun meminta izin ke kamar mandi. Di sana ia terkejut melihat Aldoy, namun anehnya Vanessa malah patuh ketika Aldoy mengajaknya bermesraan. Setelah itu, Vanessa keluar dari kamar mandi dan menyantap makan siang buatan Chita bersama dengan Turo. Nah, ketika mereka lengah, Chita mengeluarkan Aldoy dari kamar mandi. Karena tahu Turo dan Vanessa akan segera pergi, Aldoy dan Chita pun diam-diam masuk ke dalam mobil yang akan dipakai dua orang itu. Rencananya Aldoy dan Chita akan membuntuti mereka. Tak seberapa lama, mobil tersebut berhenti di area perkebunan. Beberapa menit setelah Turo dan Vanessa keluar dari mobil, Chita dan Aldoy pun menyusul mereka. Ternyata kecurigaan itu terbukti. Dengan mata kepalanya sendiri, Chita menyaksikan suaminya berselingkuh. Wanita cantik itu pun mengambil pisau dengan niat melukai Turo dan Vanessa. Beruntung dua peselingkuh itu berhasil selamat setelah Aldoy dan warga menghentikan Chita. Malam harinya, Turo meminta maaf pada Chita. Dengan segepok uang, ia merayu sang istri agar mau menerimanya kembali. Sementara itu, di sebuah penginapan, polisi Floyd berhasil meringkus Vanessa yang sedang bersama Aldoy dan satu pria lainnya. Ketika Floyd bertanya di mana semua uang milik Vanessa, wanita itu pun menjawab sudah ditukar dengan buah-buahan Turo. Floyd kemudian menyuruh Vanessa untuk membawa Turo ke hadapannya. Setelah dihubungi Vanessa, Turo pun meminta izin pada Chita untuk keluar rumah. Namun baru beberapa langkah ingin pergi, Turo tiba-tiba terjatuh dan meninggal. Ternyata Chita sudah mencampurkan racun pada suguhannya untuk Turo. Karena tidak kunjung datang, akhirnya Vanessa menelepon Turo, namun panggilan tersebut diangkat oleh Chita. Chita bilang Turo telah meninggal karena serangan jantung. Mendengar hal itu, Aldoy dan Vanessa langsung pergi ke rumah Turo. Dan benar saja, Turo sudah tidak bernyawa. Tanpa rasa curiga sedikit pun, Aldoy dan Vanessa meminum air di rumah itu yang ternyata sudah dicampur racun oleh Chita. Mereka berdua pun akhirnya menyusul kepergian Turo. Ternyata semua itu sudah direncanakan oleh Chita dan juga Floyd. Dengan bermodal semua uang milik Turo, mereka berdua melarikan diri ke kota lain dan film ini pun selesai.